Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, kita kembali mengkaji dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang dimana semalam kita sudah memasuki tentang bagaimana Fir'aun ingin melecehkan istri Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Sarah, yang dimana ketika Allah melindunginya disebabkan doa dan kesolehannya, yang dimana ia menjaga kemaluannya. Di sini memberikan kita pelajaran, jikalau kita benar beribadah hanya kepada Allah semata, maka setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan memiliki hikmah, dan setiap doa yang kita lontarkan itu salah satu tandanya bahwa kita ikhlas hanya beribadah kepada Allah, bisa diijabah secara langsung. Itu diantara ciri-ciri kalau kita melakukan amalan yang didasari di atas keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun faedah-faedah seluruhnya insyaallah di pertemuan selanjutnya yang akan kita ambil. Yang sekarang ini kita akan melanjutkan kisahnya. Setelah Fir'aun menghadiahkan Hajar oleh Sarah disebabkan keburukan yang ia ingin lakukan, sehingga ia menggantikan keburukannya dengan kebaikan, yaitu dihadiahkannya dengan Hajar. Hajar ini setelah lama menjadi budak Nabi Ibrahim, budak Sarah alaihissalam, lama berlalu puluhan tahun sampai Nabi Ibrahim berumur kurang lebih 80 tahun lebih, yang dimana Sarah mendengar Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak. Jadi Nabi Ibrahim sudah 80 tahun itu belum dikaruniai anak, sebagaimana juga Sarah. Tapi dia memohon kepada Allah agar ia memiliki pewaris yang beribadah hanya kepada Allah semata di kemudian hari, yang dimana pada saat itu sangat sedikit yang beriman kepadanya. Bahkan ada sebagian dari riwayat bahwasanya cuma dia berdua yang beriman. Cuma dia yang beriman di negeri Mesir, hanya istrinya dan dirinya. Maka dari itu ketika Nabi Ibrahim mengajak istrinya bahwa jangan engkau dustaiku, bahwa saya adalah saudaramu dan kamu adalah saudariku, karena tidak ada yang beriman di penduduk ini kecuali kita berdua. Ini diantara hal yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah dihadiahkannya lama berkhidmat Sarah, jadi dia sudah lolos dari Fir'aun. Jadi dia kembali di tempatnya. Setelah lama berkhidmat dengan Sarah alaihissalam, akhirnya karena Sarah melihat Nabi Ibrahim senantiasa berdoa agar diberikan anak, sedangkan Sarah bahkan dikatakan secara akliyah pada saat itu Sarah karena sudah tua itu dianggap mandul sudah. Sehingga Sarah karena melihat keseriusan doa Nabi Ibrahim, akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar. Karena pada saat itu Hajar umurnya kurang lebih 1/2 dari Sarah. Dia masih lebih muda, kemungkinan lebih besar untuk bisa melahirkan pewaris melalui dirinya. Sehingga budak Sarah ini yang dia hadiahkan oleh Fir'aun, yaitu Hajar, akhirnya dihadiahkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu diperistrikan. Menjadilah istri kedua Hajar alaihissalam. Setelah lama ditarbiyah oleh Sarah dan Nabi Ibrahim, tentunya Hajar di sini dia sudah beriman kepada Allah, sudah memiliki kekuatan iman yang bagus, disebabkan dia tinggal di rumah Nabi Ibrahim yang berkhidmat dengan istrinya, yang tarbiyahnya ditarbiyah langsung oleh Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Nah, ketika sudah hamil dan melahirkan, ada beberapa riwayat
Ada yang mengatakan akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menutupi kecemburuan istrinya. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa istrinya ke Makkah. Ada yang mengatakan riwayat lain bahwa memang Nabi Ibrahim alaihi salam disebabkan kecemburuan istrinya yang sangat, sehingga istrinya meminta agar dipalingkan istri keduanya dari dirinya. Artinya menjauh, sehingga dibawalah dia ke Mekah. Jadi setelah tiba di Mekah, Nabi Ibrahim hanya membawa bekal seadanya. Membawa bekal dari roti, dari kurma dan air. Ketika sampai di Mekah, karena ini di atas perintah Allah Azza wa Jalla, karena para nabi dan para rasul, dia tidak berbicara kecuali wahyu. Dia tidak berbuat kecuali bimbingan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada langkah kaki yang ia langkahkan kecuali di atas tuntunan ilahi. Akhirnya ia diperintahkan pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi Ibrahim langsung membuatkan tenda, membagi dua bekalnya dari bekal kurma dan air. Kemudian ditinggalkanlah Sarah. Dan Nabi Ibrahim terus saja pergi jalan. Akhirnya Sarah mengatakan, apakah kau meninggalkan saya dan anakku di sini? Tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada para makanan-makanan. Nabi Ibrahim hanya diam dan bersedih. Terus begitu mendesak Hajar alaihissalam bersama anaknya yang masih dia susui, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Terus dia mendesak sampai yang ketiga kalinya, karena Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan Sarah dan Nabi Ibrahim juga tidak berucap sesuatu, sehingga Sarah mengatakan, "Allahi amaraka bihada?" Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Langsung kata Sarah, "Jikalau begitu pasti Allah tidak memberikan kesempitan kepada kita." Akhirnya ditinggalkanlah Hajar alaihissalam bersama anaknya Ismail di kota Mekah. Semuanya padang pasir, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada manusia. Bekalnya cuma beberapa hari saja. Tapi karena itu perintah Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka harus melakukannya karena kekuatan iman. Akhirnya Nabi Ibrahim balik ke istrinya, yaitu ke Sarah, dan Hajar dan Ismail itu ditinggalkan di Mekah. Ketika sudah habis perbekalan Hajar bersama Ismail, menangislah Nabi Ismail alaihissalam. Ingin menyusu kepada ibunya, namun air susu ibunya juga kurang banyak. Disebabkan ibunya air minumnya sudah kurang, bahkan sudah habis makanannya demikian, sehingga mengeluarkan air susu yang sedikit. Akhirnya Hajar disebabkan karena habis perbekalannya, akhirnya dia mencari ke bukit gunung seperti sebagai usaha, bahwa dia tidak hanya ingin tidur terbaring dengan mati kelaparan. Inilah yang ketika naik di gunung yang dikatakan sofa, dia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan makanan, akhirnya ke Marwah. Sofa dan Marwah 7 kali dia berbelok-belok. Inilah yang menjadi syariat di dalam Islam, tentang syariat ketika haji dan umrah. Dia terus Safa Marwah 7 kali tidak mendapatkan makanan dan minuman. Ketika sudah ke-7 kalinya, dia baru sadar kenapa dia tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mampu menolongnya. Akhirnya dia berdoa. Tiba-tiba ia melihat anaknya. Di kaki anaknya yaitu Ismail, tiba-tiba muncul dari bawah bumi, keluar air. Itulah air Zam-Zam. Ada yang mengatakan dari sebagian riwayat bahwa malaikat Jibril yang menggalikannya sehingga keluarlah air. Namun riwayat ini masih perlu pemeriksaan. Yang benarnya Allah menginginkannya ada air di situ, sehingga keluarlah air Zam-Zam di bawah kaki Nabi Ibrahim. Akhirnya ibunya Hajar alaihissalam langsung mengambil anaknya karena ditakutkan anaknya ditenggelamkan dengan air tersebut. Kemudian Hajar mengganjal lubang yang keluar dari tanah itu dengan batu, sehingga menjadilah seperti tempat-tempat air. Kemudian
air Zamzam ini walaupun tidak ada kurma pada saat itu, namun air Zamzam setelah diteliti itu memiliki gizi yang banyak, sehingga dengan air Zamzam tanpa makanan seseorang itu tercukupkan. Intinya di pelajaran kali ini yang memberikan pelajaran kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tidak ada apa-apa, tapi disebabkan perintah dari Allah Azza wa Jalla, ia tetap melakukannya. Akhirnya Allah memberikan apa yang ia inginkan. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil faedah-faedah dari seluruh kisah ini dan tambahan kisah dari Nabi Ibrahim. Setelah terjadinya ini, Nabi Ibrahim sempat juga meminta kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, saya ingin mengetahui agar saya lebih yakin bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Akhirnya Allah memerintahkan 4 burung. Ada yang mengatakan dia ambil ayam, dia cincang, dia ambil burung yang lain, dia cincang dari 4 jenis. Kemudian Allah perintahkan dia meletakkan di setiap gunung untuk dia simpangkan satu kelompok. Kemudian dia panggil itu burung, kemudian datanglah burung dengan seperti menjadi hidup kembali. Ini diantara kisah keajaiban juga yang menjadi pembicaraan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim ketika ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan yang mati, akhirnya diperintahkan ia mencincang burung dan ayam, kemudian dia gabungkan dalam satu tampang, kemudian dia bagi di 4 tempat gunung, kemudian dia panggil, kemudian datanglah burung-burung itu tersebut sama ayam langsung menghadap ke dia. Dan itu adalah tanda sehingga Allah ingin mengabarkan bahwa Allah Maha mampu membangkitkan manusia di hari kiamat walaupun tubuhnya itu sudah terpencar-pencar, seperti orang mati di bom, orang yang dimakan ikan. Banyak yang mengira bagaimana bisa itu dikumpulkan kembali, atau orang manusia yang membakar badannya yang menjadi debu, bagaimana Allah membangkitkan adanya hari berbangkit. Disinilah memberikan pelajaran bahwa Allah mampu menyatukan sesuatu yang terpisah, sesuatu yang kecil menjadi besar, sesuatu yang tidak tumbuh menjadi tumbuh. Itu mudah bagi Allah. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.